Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada semua ya. Baik teman-teman semua, alhamdulillah pada siang hari ini, pagi ya, kita bertemu kembali di mata kuliah ini dan tentu kita sangat senang, saya sangat senang ketemu lagi dengan Anda karena pekan kemarin kan tidak ketemu ya. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Pak. Baik Pak. Ini sekedar pasang ini sebagian kayaknya ini. Gak ada sembunyi semua ini. Gimana? Belum mandi, Po? Mandi udah Pak, yang belum sarapan. Udah ya, Torik. Ya, ada Rodatul Jannah. Makasih. Selawat dan salam. Semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua, marilah kita mulai perkuliahan kita pada pagi ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan pekan ini kok surprise sekali ya teman-teman. Saya merasa surprise gitu. Karena semua kok sudah menyerahkan ringkasannya malam-malam padahal kuliahnya masih esok hari. Itu ada apa itu? Itu bukti antusias kita Pak. Antusias. Apa salah baca? Ya, malam-malam sudah pada ngirim dan semua udah ngirim sudah sekian 40 berapa. Oke, kalau secara individu ya tugas mingguannya memang lebih cepat, tetapi teman-teman tidak bekerja sama kawannya, hanya individu gitu. Nah sebelumnya sewaktu resumnya kelompok memang tidak secepat ini, tapi sewaktu mini riset pustakanya individu, wah malam-malam kok sudah pada ngirim. Oke, teman-teman semua, sebagaimana terima kasih yang sudah nongol. Ada Rodatul Jannah, ada Susanti Melinda. Yang lain, semoga tidak lagi nyuci. Torik ya? Mandi belum, Rik? Belum sempat Pak. Belum sempat. Oke, senat ya. Oke, sebentar karena ini ada dua pembicara. Saya mojok aja tadi, biar nggak bentrok. Biar tidak bentrok suaranya. Mojok. Ya, tidak menggema dengan Ustadz Iqbal. Bapak bantu tuh, biar tidak dua suara. Bentar, pindah lokasi biar tidak kejar-kejaran suaranya. Pindah. Baik teman-teman. Marilah kita mulai perkuliahan kita dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kali nggak apa-apa toh? Betul apa-apa Pak? Betul apa-apa. Saya surprise sekali betul kawan-kawan. Kok sudah pada menyerahkan sejak malam? Kenapa itu ya? Itu Pak di YouTube kan tulisannya 2359 tuh Pak. Iya, tapi kan di WA saya ada penyesuaian toh. Dengan penyesuaian ini gitu. Oke. Surprise sekali saya. Semuanya sudah menyerahkan malam-malam. Alhamdulillah, dan sudah saya download ya. Baik, tentu saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Oke kawan-kawan, sesuai dengan tema itu kita akan
Sebentar, ada 2 operator. Banyak Zoom yang harus diikutin. Oke. Tema kita hari ini adalah tentang implikasi tauhid ya. Dan saya sekali lagi ini untuk ketiga kalinya surprise betul. Teman-teman sudah menyerahkannya malam-malam, kaget saya. Ada apa ini? Oke. Hari ini kita akan diskusi ini ya. Implikasi tauhid. Oke, teman-teman, sudah kelihatan? Ampun, Pak. Oke. Ampun, Pak. Baik. Anda sudah meringkas satu paragraf urgensi kajian ya. Pendahuluan ada urgensi kajian, kemudian makna. Saya sangat antusias ini kelas ini kok sudah menyerahkannya gitu. Saya juga mempersiapkan ini. Makna tauhid. Kemudian yang C hakikat ya. Oke. Dan terakhir efek semangat ya. Tauhid. Nah, teman-teman ini yang secara kognitif mungkin kita juga kembangkan secara keilmuan. Dan secara belief, secara sistem akidah teman-teman ya bisa dipertimbangkan. Sekali lagi, ini diskusi tauhid sebagai ilmu ya teman-teman, sebagai kajian. Oke. Dan mungkin juga jika itu teman-teman lihat logik gitu, tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Al-Quran dan Sunnah, kajian ini bisa naik level menjadi belief system ya. Oke. Sekali lagi ini sebagai ilmu. Nah, itu dia. Tauhid yang mana tentu yang akan kita utak-utik itu tauhid yang rumusannya la ilaha illallah. Oke. Oke. Ini dia. Implikasinya kayak mana? Dulu kita sewaktu belajar di pesantren atau lebih bawah lagi saya tuh sekolah dasarnya itu teman-teman dapat 2 ijazah karena sewaktu sekolah dasar di negeri pagi, sorenya itu ada ikut sekolah sore. Kami nyebutnya di Garut itu sekolah madrasah gitu. Padahal madrasah sekolah ya kawan-kawan. Sekolah madrasah. Gitu. Nah saya ikut dapat 2 ijazah itu sekolah dasar itu. Berijazah gitu. Nah dulu di sekolah itu mungkin juga teman-teman mengalami kan sudah mempelajari tauhid itu yang ada 20 sifat yang dihafal kemarin ya yang kita lakukan. Kemudian 20 sifat wajib, 20 sifat muhal, dan lain-lain. 4 sifat Rasul, dikit sekali ya ini sifat Rasul. Dan lain-lain. Nah, level kita sekarang di pendidikan tinggi tentu tidak sekedar, ini kan dulu wajib nih, dihafal nih, hifzun, wajib dihafal ini. Kalau nggak hafal, itu wajib katanya. Bisa dosa, nggak bisa masuk surga ya, dihafal betul teman-teman. Nah tentu sekarang kita levelnya di sini di pendidikan tinggi, hafalan-hafalan dulu yang tertanam, kalau kata Freud, yang tersimpan dalam alam bawah sadar kita. Nanti belajar psikologi agama dengan saya ya. Itu sekarang gimana toh berimplikasi pada kehidupan kita secara nyata. Nah, karena itu kita akan diskusi dulu dasarnya ini, urgensi kajiannya macam mana, kemudian makna tauhid itu apa, kemudian hakikatnya kayak mana, dan efek semangatnya
Kayak mana teman-teman? Oke, itu dia pembukaan intro to our lectures of the day. Oke, mungkin teman-teman setelah meringkas kemarin, semoga meringkasnya dengan kesadaran ya. Rodatul Jannah, Arif sini yang nongol, Lutfi, Kotrunada Lutfia. Namanya mohon yang asli ya, karena nanti saya presensinya dari sini. Aisyah, Lanindya Cinta, wah, selalu menebar cinta ini ya. Susanti Melinda, oke. Dan yang lainnya tentu, karena saya tidak melihat ada Nanda Nelly Paradise, surga jannah ya. Kalau tadi ada Rodatul Jannah, ini ada Paradise ini. Oke, sama ya. Satu bahasa surga, satu bahasa bahasa apa? Paradise. Ya. Baik, teman-teman semua, sebelum saya sedikit berbagi penjelasan, berbagi ilustrasi, karena saya menulis buku itu ya. Saya sangat senang kalau ada pertanyaan dulu dari kawan-kawan. Silakan. Misalnya tidak paham yang diringkas kemarin ini maksudnya apa? Silakan. Langsung boleh atau raise hand boleh. Aisyah, ada pertanyaan? Berarti sudah paham semua kan? Sudah selesai kuliah kita. Rodatul Jannah. Saya view. Galeri yang kira galeri adalah Susanti Melinda. Nggak ada yang mengganggu pikirannya gitu ketika meringkas, apa jalan aja meringkasnya sampai mentok. Tiba-tiba udah selesai. Aisyah, any question please? Rodatul Jannah, Nanda. Belum ada, Pak. Lah, Arif. Arif, kamu di mana, Arif? Di rumah. Ya Pak, di rumah. Sekarang udah nggak ada warnet kayak dulu ya. Ke warnet kalian. Oke, nggak ada? Kalau nggak ada ya udah kita selesai kuliahnya ya. Guys, halo. Bener deh nggak ada. Ya, jam-jami. Biasa nanya jam-jam. Jam. Pulpennya ketinggalan ya jam. Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan Jami. Ya, kalau kita ketahui Suaranya kan hilang ya. Pak, di tauhid ada yang namanya hukum akal, ada yang namanya hukum akal. Nah, perbedaan hukum akal, Jam, Pak, gimana Pak? kamu nanya topik hari ini. Dalam Pak. Kemarin hari ini Pak. Saya kira bebas Pak. Kemarin nanya topik yang akan datang. Oh, nggih Pak, nggih. Ya, tapi apa dulu pertanyaannya coba? Ya kan Nggak mengenai apa-apa. tauhid juga. Mengenai tauhid juga sih Pak. Jadi kita kan pernah belajar itu Pak dalam kitab Qaidatul Bahi yang pertama itu kan menerangkan tentang hukum akal. Hukum akal itu kan dibagi jadi 3, ada wajib akli, jaiz, sama muhal tuh Pak. Ya, Nah, betul. persamaan perbedaannya. Perbedaan hukum akal sama hukum adat itu gimana Pak? Oh, hukum adat. Al-adah muhakamah ya. Ya seperti hukum alam gitu loh Pak. Oh, kalau hukum alam kan Hukum sunatullah kebiasaan Jam. gitu. Kalau hukum alam kan sunatullah Jam. Nggih Pak. Kalau kamu bilang adat ya. Oke. Kalau adat itu kita waktu di pesantren kan ada kaidah usuliyah al-adah muhakamah ya Jam ya. Nggih Pak, nggih. Oke. Yang Jami nanyanya selalu di luar tema, tapi nggak apa-apa. Melompat. Kuantum itu namanya Jam. Yang lain? Halo kawan-kawan. Lutfi kayaknya bertanya. Ya, Lutfi. Oh,
makhluk yang memiliki primordial itu bagaimana, Pak? Apa? Makhluk yang memiliki primordial, azali. Oh, makhluk. Oke, primordial ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, makhluk yang secara primordial dikatakan sebagai homo religius gitu ya. Gitu ya. Oke, sip. Yang lain? Cukup? Nah, teman-teman semua ada 2 pertanyaan dan nanti akan saya mungkin ada 1-2 dulu yang perempuan. Ini Rizky Sabila baru nongol. Silakan nanya. Rodatul Jannah, Nanda. Udah 2 cowok, 2-0 nih. Jangan kalah sama cowok. Ini rahasia. Jangan biarkan cowok mendominasi. Kalau cowok mendominasi itu kecenderungannya kurang ajar. Di psikologi. Menguasai perempuan itu. Ayo. Siapa mau nanya? Siapa Nabila? Oh, mati lagi. Nanda Nelly, Perdais. Oh, berdua ini Susanti. Susanti ada pertanyaan? Insya Allah enggak ada, Pak. Wah, lulus ini. Betul Jana? Kenapa sih kok takut? Kita kan nggak ketemu langsung lewat Zoom. Baiklah teman-teman. Ada 2 pertanyaan tentang atau dari kawan Anda dan ketika itu disampaikan ke kita itu menjadi sudah milik bersama ya, Lutfi ya, Danto dan Zamzami ya, dan menjadi pertanyaan bersama bukan milik Anda. Nah nanti pertanyaan Lutfi Yahya akan sekalian dijawab sewaktu saya menjelaskan ya, termasuk juga punya Zamzami. Sebelumnya izinkan saya presentasikan dulu ini. Oke, sip. Oke ya kawan-kawan. Ya, sip. Sudah bisa dilihat ya? Teman-teman sudah bisa dilihat? Bisa, Pak? Sudah, Bisa. Pak. Ya, Bisa, Pak. terima kasih responnya. Baik kawan-kawan, ini dia kajian kita hari ini. Oke, baiklah. Nah, kawan-kawan semua, seperti yang sudah topik apa indikator-indikator yang menjadi pembahasan ini, seperti yang ditulis tadi ya. Oke, kemudian beberapa ya ini sumber pustaka, sumber bacaan bisa Anda rujuk atau dari ringkasan atau dari draft buku saya aja juga nggak apa-apa. Nah, ini nanti akan sekaligus menjawab Lutfi ya, teman-teman semua. Di pendahuluan ada penjelasan tentang bahwa gejala beragama itu bertuhan, bertauhid, itu adalah bawaan primordial. Mas Lutfi dan teman-teman. Bahasa kita yang bahasa awam itu, kalau di Sunda itu dari azali gitu, sejak azali. Teman-teman pernah dengar kata azali nggak ya? Dari sonohnya. Ya. Pernah nggak di bahasa daerah teman-teman ada nggak? Itu dari sejak azali. Sejak azali itu mungkin dari kata asal atau apa ya. Nah, primordialisme, bawaan primordial itu bawaan asli, warisan asli ya Mas Yasya dan teman-teman. Nah, itu menjadi negatif ya kalau kita diskusi primordialisme. Mas Yahya itu bawa-bawa primordialismenya. Barodatul Jannah itu bawa-bawa primordialismenya. Laninda Cintana itu kalau berdiskusi bawa-bawa primordialismenya. Lutfia kalau diskusi itu bawa-bawa primordialismenya. Nah, itu maknanya
bahwa Anda kalau disebutkan begitu itu negatif karena bawa-bawa asal-usulnya. Bawa-bawa saya nih etniknya, agamanya, hal-hal primordial toh. Hal-hal primordial yang saling menghambat kepentingan bersama. Pengembalian itu lebih bersifat individu. Oke. Gitu ya, Mas Yahya. Nah, gejala beragama itu dalam kajian antropologi itu bawaan primordial, teman-teman. Sehingga manusia dikatakan sebagai homo religius, yaitu makhluk yang beragama. Karena beragama itu merupakan fenomena universal manusia. Jadi dalam kajian antropologi tidak ada, teman-teman, kelompok masyarakat yang dikatakan oleh kita sekarang ya, primitif sekalipun, yang tidak bertuhan. Semua memiliki kepercayaan, keyakinan akan kekuatan yang besar yang ada di luar mereka, di atas mereka, yang memberi rezeki, yang menentukan nasib, yang mencelakakan, yang marah, yang memberkati, dan lain-lain. Itu dia ada. Dulu kan ada apa istilahnya, teman-teman pernah dengar animisme kan? Dinamisme kan? Itu kan sistem kepercayaan bahwa segala sesuatu atau segala benda, kalau dinamisme ya atau animisme, itu memiliki ruh Tuhan, kekuatan Tuhan. Semua benda. Nah, itu kan evolusinya kan begitu, teman-teman, secara antropologi. Dari animisme ke dinamisme, kemudian manusia percaya, sebelumnya ada monoteisme, baru monoteisme. Seiring perkembangan kognisinya, kemajuannya manusia sampailah dalam kacamata antropologi ya, sampailah pada keyakinan tauhid. Setelah mempercayai Tuhan banyak nih, kemudian periode berikutnya percaya Tuhan banyak, kekuatan banyak, dewa banyak, tetapi ada dewa atau Tuhan tertinggi. Itu monoteisme. Oke, dalam antropologi ya. Kemudian berevolusi lagi sampai ke monoteisme. Akhirnya percayalah manusia akan Tuhan itu satu, gak mungkin banyak, gak mungkin dua, gak mungkin tiga. Itu antropologi. Tapi kalau dalam teologi kan berdasarkan wahyu kan, teman-teman, bahwa nabi atau utusan Tuhan datang membawa ajaran tauhid. Nah, itu kalau itu kajian teologi kan, kajian ilmu tauhid ya. Nah, dalam antropologi begitu. Sehingga kita nanti akan sampai ke kajian kenapa la ilaha illallah itu, ya kita aja secara keilmuan mengkajinya ya. Tidak langsung pengakuan terhadap Allah kan, tetapi la ilaha illallah. La ilaha dulu, baru illallah. Nah itu dia. Dalam psikologi sama, teman-teman, bahwa Jung misalnya, seorang psikoanalisis, mengatakan bahwa kita ini beragama, sama ini makna primordial tadi Mas Yahya dan teman-teman. Jadi orang-orang sekarang beragama, kata Jung, psikoanalisis itu pada umumnya adalah aliran psikologi yang sangat negatif ya terhadap agama. Tokohnya mungkin teman-teman pernah dengar, Freud, Sigmund Freud, bahwa agama itu sebagai ilusi, agama itu kekanak-kanakan, bahwa agama itu neurosis massal, penyakit saraf massal. Nah, Jung salah satu dari psikoanalisis yang keluar dari aliran mainstreamnya mengatakan bahwa kita ini beragama, katanya manusia itu adalah kumpulan arketaip, ya primordialisme tadi, yang diwariskan sejak turun-temurun. Diceritakan dari bapak kita, dari kakek kita dari buyut kita dari, hafal nggak teman-teman buyut ke atasnya itu? Kalau di Sunda itu sampai kakait siwur, apa itu, saya bingung itu. Itu dia. Jadi kita ini beragama dalam kacamata Jung, dalam riset psikologi, itu kumpulan arketaip masa lampau. Jadi diceritakan sehingga turunlah kepada kita. Dan memang ya,
Siapa di sini? Melinda, Fadil, Lutfia, Planindia, Rudy Rujana, Lutfi. Memang kenyataannya agama kita kan agama keturunan kan teman-teman, betul ya? Warisan orang tua kan? Archetype kan? Apa ada yang, wah Rizky ini kacamata hitamnya. Apa ada, teman-teman ada yang pindah agama dari non-Islam? Ada? Alhamdulillah aman. Ijal dari keluarga Muslim toh? Alhamdulillah, Pak. Ya bukan alhamdulillah, kebetulan itu. Benar. Siapa lagi? Fadil, kamu aslinya Muslim apa bukan? Apa konversi? Muslim, Pak. Nah, saya juga sama. Artinya, teorinya betul ya, bahwa keberagaman kita itu adalah archetype dari leluhur kita ya. Betul ya, Rizky, Susanti, India. Turunan dari keturunan ya. Bukan hasil refleksi pencarian. Nah, itu dia. Itu menurut psikologi. Banyak teman-teman kalau nanti ya ketemu dengan mata kuliah saya di psikologi agama, ada 4 teori besar tentang mengapa orang beragama. Ada teori sifat dasar. Teori sifat dasar itu bahwa manusia itu dalam psikologi mempunyai insting beragama. Yang ditanyakan Lutfi tadi, bawaan primordial beragama. Nah, itu dia. Ada insting beragama. Oke. Orang yang lihat aja, misalnya di barat ya, orang sekuler, tidak beragama, hidupnya kayak begitu. Tapi sering tuh bilang, oh my God. Ya, itu kan oh my God, itu kan, oh Tuhan. Itu bawaan primordial atau insting beragama toh. Nah, jadi lebih banyak kajian psikologinya ini ya. Kemudian ada lagi teori emosi, teori kognitif bahwa orang beragama. Jadi teori kognitif itu seperti peristiwa siapa teman-teman? Nabi siapa yang melihat Ro'al Qamar, melihat bintang, pencarian Tuhan itu Nabi siapa itu? Dan lihat bulan, lihat matahari. Siapa? Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim kan, faida afala, tapi ketika yang dia anggap Tuhan itu, beliau anggap Tuhan itu afala, hilang, oh ini bukan Tuhan saya. Nah, itu teori kognitif ya. Oke, nah banyak nanti ya. Kemudian di neurologi apalagi di otak kita itu ada otak beragama atau ada lobus temporalis ini persis ini yang kita sujud ini. Maka lama-lama lah sujud kita teman-teman. Karena otak banyak ya. Nah, itu kawan-kawan, bahwa untuk menegaskan para akademisi ya, bahwa beragama itu atau bertuhan itu adalah fenomena universal manusia. Jadi bukan suatu yang istimewa sebetulnya dalam kajian ini, karena sudah ada turun-temurun, kita diwariskan. Kalau kata psikolog lain, kata siapa? Itu diperteguh gitu. Agama itu sesuatu yang diperteguh, yang dipaksakan bahkan oleh orang tua kita. Apa ada nanti teman-teman punya anak, kayak saya sudah beranak 4, membebaskan anaknya memilih agama? Ada nggak yang berencana begitu? Ada? Tidak ada kan? Pasti teman-teman nanti sebagai orang tua akan memaksakan, sejak kecil memaksa sholat toh, memaksa ngaji toh, akan memaksakan agama yang dianutnya. Nah, itu dia. Pasti itu. Oke. Baiklah, itu dia. Nah, nanti ada kaitannya dengan terminologi rumusan tauhid la ilaha illallah itu. Yang kedua, Quran surat Ar-Rum. Siapa yang hafal? Bahwa kita semua terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu kan bertauhid ya teman-teman. Walaupun seorang bayi terlahir di fitratullah allati fatoronas alaiha. Fitrah Allah yang Allah sematkan. Walaupun seorang bayi ada di keluarga tidak bertauhid, keluarga ateis misalnya ya,
keluarga tidak beragama, tapi bayi itu dalam keadaan bertauhid. Jelas ya hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah wa abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunassironi. Setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah, bertauhid, pastilah. Masih suci toh? Belum nonton film Korea toh? Belum nonton film India toh? Belum dengar musik, belum ternodai, pastilah dalam keadaan fitrah. Tapi lingkungannya, terutama kedua orang tuanya, dalam psikologi perkembangan juga begitu ya, ada influencer. Influencer teman-teman, influencer saya itu pasti kedua orang tua kita. Pasti kedua orang tua yang mempengaruhi kita itu. Oke? Nah, itu dia. Nah, teman-teman. Kemudian Krebs juga sama ya, bahwa ini lingkungan berpengaruh terhadap pilihan keberagamaan seseorang. Nah, dari sini teman-teman arti penting kita memilih lingkungan itu ya. Memilih lingkungan itu. Kan ada juga kan tiba-tiba santri misalnya terdidik, pernah jadi ustadz di sebuah pesantren, tiba-tiba keluar Islam kan? Ya toh? Keluar Islam karena hanya difasilitasi semalam oleh seorang pendeta. Jadi nginep di seorang pendeta semalam, sudah lingkungan semalam itu sudah merubah dia untuk berpaling dari agama Islam. Sama juga ya, yang konversi, yang mu'alaf itu banyak dari mereka yang apa teman-teman? Punya teman Muslim kan? Punya teman Muslim ketika kuliah atau satu kos, satu kontrakan. Menyenangkan mereka, perilakunya ternyata tidak seperti diberitakan, membantu, dialogis, itu dia lingkungan itu ya. Oke, kawan-kawan, itu dia. Sampai sini ada pertanyaan? Yang Yahya sudah terjawab ya. Ada pertanyaan? Silakan. Dari slide pertama ini. Ayo guys. Clear? Oke, semoga tidak bertanya karena clear ya. Atau dicatat dulu teman-teman, nanti di chat room ya, boleh bertanya ya. Chat room. Oke, teman-teman. Nah, kita sekarang akan diskusi selanjutnya, slide yang berikutnya tentang ini. Makna la ilaha illallah. Oke. Teman-teman. Ya, sekali lagi ini sebagai ilmu yang bisa juga teman-teman kan levelnya menjadi belief system ya. Ini dari guru saya almarhum ini Yunahar Ilyas, dari bukunya ya, kuliah tauhid, kuliah akidah Islam apa gitu ya. Beliau baru meninggal lagi. Kuliah akidah Islam betul, menguraikan makna tauhid ini nih. La khaliqa illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Jadi kita semua ini kalau boleh milih, kalian itu pengen terlahir di mana? Di keluarga apa? Kalau boleh milih, saya ingin terlahir di keluarga itu ya, Ratu Inggris gitu. Langsung lahir, itu sudah kekayaannya dari Britania sana sampai Selandia Baru, sampai Australia, Malaysia, ya tuh, tanah persemakmurannya banyak sekali kan. Tapi mau jadi Rafathar, Pak. Gimana Jam-Jami? Mau jadi Rafathar aja, Pak. Rafathar. Kalau dulu zaman kami ada istilah, kalian nggak zamannya ya. Ada istilah, kalau boleh milih pengen lahir dari rahim Ibu Tin. Tahu Ibu Tin siapa? Istrinya Soeharto, Pak. Iya. Kalian kan bukan zamannya ya. Itu istrinya Presiden Soeharto. Kaya raya semua, di mana-mana punya ini kan.
Tapi tidakkah dalam keyakinan tauhid la khaliqa illallah, kita jadi tidak kecewa dengan tauhid ini. Tidak kecewa, hidungnya tidak mancung. Tidak kecewa. Jidatnya nong-nong. Saya itu. Karena tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik ya. Saya punya anak yang terkecil, yang ketiga teman-teman. Dia seperti kecewa sekali karena rambutnya itu nggak tahu turunan dari mana. Keriting. Nanti saya share. Kalau di jilbab cantik sekali. Nah, kami selalu tekankan kepada dia, rambutmu itu unik. Keriting. Keriting kriwul-kriwul gitu, entah dari mana. Kalau lari itu gombleng-gombleng. Ternyata itu turunan dari mbah mertua. Nah, dia belum memahami bahwa dia bilang sama kita, kok kalian bikin aku rambutnya keriting gitu. Kakak-kakaknya nggak keriting, lurus, bagus, bergelombang. Ya dia juga bagus keriting, Kak. Saya suka kok, unik saya bilang. Dinyalahkan saya sama istri, katanya membuatnya keriting. Emang kita yang buat, bukanlah khaliqa illallah kan. Nah, sewaktu kita punya sistem keyakinan la khaliqa illallah, tentu kita akan bersyukur kan, akan meyakini bahwa Yahya ini, Lutfi Yahya ya begitu, itu wajahnya itu yang terbaik dari Allah. Kalau dibikin kayak siapa ya artis yang ganteng itu, jangan-jangan jadi playboy kan. Itulah yang terbaik ya. Beginilah kegantenganmu itu sudah 100% itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga disyukuri itu. Nah, sama teman-teman yang lain. Fadil. La khaliqa illallah ya. Kemudian la raziqa illallah, tidak ada yang membeli rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu kita ingin meminta rezeki, mengusahakannya melimpah lebih banyak, tentu mintanya kepada Allah kan, bukan kepada yang lain. Oke? La hafizu illallah, tidak ada yang maha memelihara kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dioptimislah, walaupun pandemi begini, insya Allah Allah tetap memelihara kita, dan kita tentu harus menyesuaikan dengan kondisi ini. Ya teman-teman, kalau kata pemerintah harus vaksin, ya vaksin. Gak usah saya percaya kepada Allah, saya nggak takut virus, bukan begitu. Allah memelihara sesuai dengan usaha sunatullah kita kan, hukum alam kata Sam-Sam tadi. Nah, la mudabbira illallah, tidak ada yang mengelola kecuali Allah. Nah, optimis juga, kita harus optimis karena Allah yang mengelola. Gak usah risau, Rodatul Jannah, siapa suamimu yang akan datang. Susanti, Lutfia, Aisyah, udah disiapin yang terbaik. Oke. Siapa tahu ternyata yang terbaik itu adalah Lutfi Yahya atau Muhammad Fadil kan? Satu prodi toh. Iya. Oke, kemudian la malika illallah, tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Wah, nggak usah risau teman-teman untuk masa depan ya. Insya Allah kalau minta kepada pemiliknya, nah ini dia. La waliya illallah, tidak ada yang memimpin pelindung kecuali Allah. La hakimah, tidak ada yang menentukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah punya ketentuan nih. Oke, saya sendiri gak pernah loh teman-teman bercita-cita jadi dosen. Iya, cita-citanya ya pengen jadi guru aja. Ternyata Allah menentukan yang terbaik. Iya, saya punya bayangan hidup itu jadi guru di kampung saya, di sana di gunung. Ya, karena setiap hari dulu pernah melihat seorang guru kepalanya botak, kinclong, itu guru SMP. Tiap hari dulu ya, tiap hari lalu lalang, karena guru dulu miskin kan, belum ada sertifikasi ya. Lalu lalang depan rumah saya rumahnya pinggir jalan. Betapa indahnya orang itu menurut saya, kepalanya kinclong, botak gitu, nongol, dan dia jalan kaki, ngajar, guru.
dalam pandangan saya mulia sekali orang itu ya, berkeringat. Nah, saya itu ingin jadi guru melihat dia itu sosok beliau. Saya nggak tahu namanya sampai sekarang karena nggak pernah diajar. Saya nggak tahu. Tapi bagi saya, oh itu inspiring, sangat inspiring gitu, inspirasi saya untuk menjadi seorang guru. Nah, tentu karena saya S2 ya. Setelah S1 saya lanjut S2, bahkan saya hampir pindah ke Malaysia loh dulu. Karena ada teman di Malaysia ya, teman pondok di Malaysia punya sekolah. Dia bilang sekolah ngajar di sini aja. Guru di sana teman-teman tahu berapa gajinya ketika itu ya, saya rupiahkan. Guru itu 40 juta kalau di rupiah. Di Malaysia ya. Dosen itu 60. Guru besar itu bisa 80. Di Malaysia loh. Banyak toh teman kita yang jadi dosen, jadi guru di Malaysia karena tunjangannya besar sekali. Tunjangannya besar sekali. Nah, itu dia. La hakima ilallah, la ghayata ilallah, tidak ada yang menjadi tujuan kecuali Allah. Teman-teman, secara psikologis ini penting sekali ya. Kita tanamkan dalam diri kita bahwa tujuan kita itu bukan kemana-mana ya teman-teman, bukan untuk cari popularitas, biar keren atau apa, enggak. Oke. Semua kita akan kembali pada Allah. La ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dalam penyembahan sekecil apapun hindarilah dari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini dia beberapa makna tauhid dari buku yang saya rujuk ya, saya pelajari, dan mungkin teman-teman kan juga baca buku yang lain kan? Baik. Silakan. Ada yang menambahkan atau bertanya? Saya Pak, bertanya Pak. Ya, nih, yang tadi saya ya Jam. Iya Pak. Kali ini dalam konteks loh Pak. Kali ini dalam konteks Pak. Ini Pak, yang A Pak, la khaliqa illallah. Kalau khalik itu pasti wujud toh Pak. Ya. Khalik pencipta dong. Iya dong. Lah, ada ndak ayat Quran, teks ayat Quran yang menjelaskan bahwasanya Allah itu wujud? Pasti Allah itu kan dalam teks Quran rata-rata itu menyinggung tentang sifat-sifatnya saja Pak. Kayak innallaha kana ghafurur rahim. Ada nggak misalkan innallaha wujudun misalkan Pak? Ada nggak itu? Ada ayat innallaha. Itu kenapa? Ya maksudnya yang menjelaskan bahwasanya Allah itu wujud. Yang diterangkan itu kan hanya sifat-sifatnya saja toh Pak. Itu gimana Pak? Oke, teman-teman yang hafal Quran siapa? Siapa di sini? Saya nggak sampai belasan ya, hafalnya cuma sedikit. Siapa yang 30 juz komplit? Ada? Ada teman-teman? Kalau di surat-surat Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, banyak ayat-ayat tentang la ilaha illa huwa rahmanur rahim gitu ya. Kemudian la ilaha illa huwal azizul hakim misalnya ada. Tetapi khaliqa itu bukan wujud tetapi pencipta ya. La khaliqa illallah. Siapa yang hafal Quran? 30 juz. Atau jam-jamnya jangan-jangan hafal Quran 30 juz. Kamu sudah punya catatannya? Enggak Pak. Ini serius nanya Pak. Soalnya itu kan apa ya? Kebanyakan itu kan yang dicantumkan atau yang disebutkan dalam Al-Quran itu kan sifatnya saja gitu Pak. Terus asma-asmanya saja gitu. Nah, dari kata ini kan yang dipertanyakan sifat nafsiahnya itu Pak. Wujud, ada nggak teks yang menjelaskan bahwasanya Allah itu wujud? Sedangkan yang diterangkan atau yang disebutkan dalam Al-Quran rata-rata itu kan sifat, asma gitu. Iya, kalau dalam filsafat eksistensialisme kan, eksistensialisme sifat itu kan mewujudkan keberadaan toh. Ya toh? Kalau dalam filsafat itu ya. Tetapi ya itu saya nggak hafal kalau ditanya ayatnya tentang Allah. Makanya saya tanya, ada yang hafal Quran tidak di sini? Ada? Kalau tahu misalkan sifat itu menunjukkan bahwasanya itu ada ya Pak ya. Otomatis
gambarannya itu seperti apa? Nah, Allah. makanya Gambaran seperti apa, Pak? itu kan yang menjadi pertentangan kaum kalam klasik toh teman-teman. Apakah Allah itu bersifat apa tidak? Zamzami itu kan termasuk orang yang bermadhab Allah punya sifat kan? Jangan lupa Zamzami, di sana banyak kaum muslim yang tidak percaya bahwa Allah punya sifat. Kalau Allah punya sifat, kata teolog atau aliran kalam ini, berarti ada sesuatu di luar Allah yang juga qadim kan? Ya toh? Lutfi Yahya, Anda punya sifat pemaaf. Sifat pemaaf itu mulai sejak kapan Lutfi Yahya adanya? Berbarengan dengan eksistensi Anda kan? Ya toh? Nah, kalau Anda sudah tidak ada, sudah hilang juga itu sifat pemaaf, penyayang, sifat toleran. Hilang juga kan? Nah, itu dia. Jadi jangan lupa di sana ada aliran kalam, Mu'tazilah kalau tidak salah ya, bahwa Allah itu tidak punya sifat. Itu Asy'ari itu Mas Zamzami. Itu Asy'ari. Karena kalau Allah punya sifat berarti ada yang kita percaya 99 itu loh. Siapa yang merumuskan? Kan kita itu. Apa betul 99 nama Allah itu? Asmaul Husna itu kan bukan 99 toh teman-teman? Nama-nama baik kan? Tadi dikompilasilah di sebanyak 99 itu. Sama 9 wali itu apa? Iya, wali 9. Banyak wali itu di Jawa Barat aja lebih dari 9 toh. Ya toh? Di Garut aja wali itu banyak loh teman-teman. Belasan kalau lihat kuburan-kuburannya itu. Di kampung saya 1. Iya. Nah, jangan lupa di sana ada aliran kalam yang dipegang sampai sekarang, yang rasional bahwa Allah itu tidak punya sifat. Ya, kita saja yang menyebut Ar-Rahman. Ar-Rahman itu sifatkah? Ar-Rahim sifatkah? Kan kita juga itu yang mengatakan sifat. Gak ada yang menjelaskan bahwa itu sifat Allah. Gitu ya Zam. Nah, jadi Zamzami itu aliran yang Allah punya sifat. Ada aliran kalam lain yang mengatakan Allah tidak punya sifat. Oke. Ya, pertanyaan Anda dari Laholiko ya Zam, jangan meluas kemana-mana. Ya, Bang, itu pencipta. Bukan ada. Bukan wajada yujadu maujudun kan? Jadi Kalau cukup dengan sifat dan asma saja. Maaf Pak. Monggo Pak, monggo. Gimana Zam? Jadi cukup dengan asma dan sifat saja itu sudah bisa menggambarkan gitu Pak. Iya, Tidak kalau ada- filsafat tidak usah ada- eksistensialisme begitu. Ya kita mau mendekatinya dari mana, Zam? Makanya sekarang kita di pendidikan tinggi itu sudah sangat tidak bisa monolitik, Mas, Mbak. Tidak hanya memahami sesuatu dari kata Lutfi tadi, dari primordialisme kita kan. Dari yang kita pelajari selamanya, satu untuk selamanya, one for all itu tidak. Sekarang Anda harus juga lihat perspektif lain, pemahaman lain yang ada di luar kita. Ya toh? Saya dulu kan dari tradisi sholat Jumat, sholat subuh kunut ya di pesantren itu. Tiba-tiba masuk ke Gontor tidak kunut, kaget itu Zam saya. Di Gontor itu tergantung imam, kalau imamnya kunut ya kunut. Kalau imamnya nggak kunut ya nggak kunut. Itu kaget. Itu nggak sah. Dalam pikiran saya, wah saya sholat subuh sekarang nggak sah. Karena nggak kunut. Saya sholat sembunyi-sembunyi, kunut. Karena primordialisme saya, yang saya pelajari, yang saya yakini, yang diturunkan tadi secara archetype, dipaksakan oleh Ustadz, sholat subuh itu harus kunut. Yang pertama itu. Yang kedua, di Gontor itu di masjidnya nggak ada seperti di pondok saya sebelumnya. Masjidnya itu sebelumnya di Garut itu ada airnya kan, nyemplungin kaki toh. Wah di sana kok nggak ada. Wah ini gimana, suci nggak kaki saya? Wah itu karena cakrawala berpikir saya, berfikih saya itu sempit sekali apa yang saya bawa dulu. Yang ketiga,
Di pondok saya yang pertama di Garut, itu biasa Mbak Mas wudhu umur 1 bak. Karena ukurannya sekian meter kali sekian meter itu masih suci. Ukurannya apa standarnya, perspektifnya? Berkah. Nah, di pondok saya itu setiap hari dibersihkan kamar mandi. Ada piketnya. Apa perspektifnya? Bukan berkah, ilmu kesehatan toh. Saya bilang kok di sini sedikit-sedikit dibersihkan, sedikit-sedikit dibersihkan. Enggak. Karena pikiran saya ketika itu, pikiran kata Yahya, pikiran primordial saya yang saya bawa sebelumnya. Itu ya. So, kita di pendidikan tinggi ini sekarang harus memperluas cakrawala berpikir kita, termasuk dalam tauhid ini, baik sebagai ilmu maupun sebagai belief system ya. Tadi sudah di awal. Oke, itu ya Jang. Ya, mungkin tidak memuaskan. Ijal. Iya Pak, matur suwun sangat Pak. Jal apa Jal? Saya mau Oke. menambahkan sedikit, Pak. Ya. Tadi yang tentang ada enggak wujud di dalam Al-Quran, setahu saya enggak ada, Pak. Setahu Hafal saya ya, hafal Quran ya, Jal? Ijal hafal Ya, jangankan Quran Pak, Injil saja dihafal Pak. Gimana Jal? Masya Allah. Tidak ada di Al-Quran menyebutkan kalau Allah itu wujud. Tapi pada saat Imam Asy'ari yang saya pelajari di kitab Al-Nihal wa Nihal, di saat Imam Asy'ari mengarang sifat Allah yang 20 Pak. 20 itu ya. Sebenarnya cuma 19. Ya, itu sebenarnya cuma 19, dimulai dari Qidam, Baqo, Ilahiri. Tapi oleh Imam Asy'ari pasti kalau ada yang mempunyai sifat dan ada yang disifati. Ya, jadi sifatnya itu Allah. Nah, kalau kembali tadi, kalau Allah berwujud pasti Allah ada bentuknya. Nah, di dalam bentuk ini Imam Asy'ari berpendapat, ya Allah punya tangan, Allah punya muka dan lain sebagainya. Tapi Imam Asy'ari memberi pengertian hanya sekedar itu, tidak menjelaskan oh tangannya Allah begini, oh rupanya Allah begini. Maka dari itu saya mengambil kesimpulan kalau sifat-sifat Allah itu berbeda dengan Allah. Tetapi sejauh menyangkut realitasnya atau hakikatnya itu Pak, tidak terpisah dari esensinya sendiri. Dengan demikian tidak berbeda dengan Allah sendiri itu. Ya dullah fauqa aidihim itu ya. Itu ada Oke, kan? Pak. Jadi antara sifat dengan mausufnya yang disifatinya ya. Ya, tapi sekali lagi kita ada di madhab kalam atau teologi yang percaya bahwa Allah memiliki sifat kan. Oke, itu. Terima kasih ya Jan atas tambahannya. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan semua. Ke ini dia. Oke, ke hakikat tauhid la ilaha illallah ya, sebagai kajian akademik sekali lagi teman-teman. Ya, ini dia. Nah, struktur kalimat tauhid la ilaha illallah ini adalah ini dia. Nafyun dulu, kemudian isbat ya, seperti yang kita pelajari di pondok. Oke, ini dia sebentar. Oke. Ya, ini dia teman-teman ahli kalam atau teologi. Ya, sebetulnya ini kan belief system tapi ingin diilmukan kan. Kalau bahasa Kunto Wijoyo itu kan pengilmuan Islam. Oke, rumusannya kan sama, kita percaya semua bahwa tauhid itu dirumuskan dengan ini dia. La ilaha illallah. Oke. Oke, nah ini dua suku kata ya kalau bahasa Indonesia kita itu. Yang pertama la ilaha, la itu nafyun. Kemudian ini itsbat. Oke. Nah, tadi kembali ke la ilaha. Apa la ilaha bahasa Indonesianya? Tidak ada Tuhan kan? No God. Oke, illallah
Save Allah. Oke. No God. Nafyun dulu. Meniadakan dulu. Jadi kalau ada kajian bahwa syahadatain itu level beragama yang paling rendah, itu bagi yang tidak paham kan? Bagi yang paham ini level high level kan? Oke. Ini dia. No God. Jadi kita dalam bertauhid ini menegasikan dulu. Baru isbat, baru konfirmasi. Nah, ini kajian ilmu lah teman-teman begitu ya. Saya juga di pesantren nggak dapat ini dulu. Dapatnya ya setelah di pendidikan tinggi di kuliah gitu, baca kajian-kajian. Ini dia. La ilaha, jadi dua ini ada la ilaha, ini bagian pertama, ini bagian kedua. La ilaha illallah. Nafyun dulu, kemudian isbat. Kita menolak dulu, menolak Tuhan, kemudian menegaskan, konfirmasi, say, accept Allah Subhanahu wa taala. Oke, tentu pertanyaan kita kenapa toh rumusan ini secara keilmuan ya, itu yang dikajikan keilmuan ini, ilmu tauhid. Mengapa la ilaha dulu tidak langsung ilallah gitu? Ya di surat banyak itu ya, di awal-awal Ali Imran juga sama toh, alif lam mim, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, nazzala alaikal kitaba bil haqq. Nah, mengapa demikian? Nah, jawabannya yang tadi itu teman-teman. Mengapa? Karena kenapa nafyun dulu kemudian isbat teman-teman ya? Karena dalam kajian ilmu tauhid yang integratif, yang interdisipliner, yang multidisipliner, yang menyertakan kajian antropologi, kajian psikologi, kajian sosiologi, filsafat. Jawabannya kenapa demikian? Karena problem utama tadi kan, karena problem bertauhid itu bukan ketidakpercayaan kepada Allah, kepada Tuhan. Tidak. Nah, kata antropologi kan tadi, semua pasti memiliki sistem kepercayaan kepada Tuhan. Di India ada dewa, di Jepang ada kami, di Cina ada apa? Di ajaran Lao Tzu itu, ya. Di Barat ada God, di Timur Tengah ada Allah. Itu ya. Maka harus menegasikan dulu. Problem bertauhid itu bukan ketidakpercayaan kepada Allah, tapi problem tauhid adalah ini dia. Ketidakmurnian kepada Allah. Nah, ada kepercayaan-kepercayaan lain kepada selain Allah. Nah, ini memang harus hati-hati ya antara diskusi ilmiah dengan belief system ini, dengan sistem akidah tipis sekali ini. Oke. Sewaktu kita ya sama toh, waktu kita percaya segala sesuatu bisa menciptakan selain Allah, hati-hati itu. Ketika kita percaya bahwa selain Allah dapat memberi rezeki, kita harus introspeksi itu. Ketika kita punya sistem keyakinan bahwa selain Allah ada yang mengatur kehidupan ini, yang menjaga kehidupan ini, bahkan yang menjadi tujuan, nah ini berat ini, ya. Oke, dalam psikologi sama ya, banyak kajiannya itu. Saya sedang menulis buku psikologi tentang teori sifat dasar kenapa manusia beragama. Nah, gitu ya teman-teman. Di surat apa ya, yang insya Allah bunyinya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanallah. Jadi Allah berfirman, berkata kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, wala in sa'altahum, kalau kau tanya orang-orang kafir Quraisy itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulanallah." Mereka itu bilang Allah loh, teman-teman. Tapi mengapa mereka dikatakan orang musyrik?
Karena di samping kepercayaannya kepada Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, penjaga, mereka percaya ada yang lain juga yang mencipta, yang memberi rezeki. Misalnya jimat ini, kan dulu di sekitar Ka'bah kan patung-patung suku, kesukuan doh ada di situ. Kalau minta jodoh ke patung ini, kalau mau tes masuk ke UIN mintanya ke patung ini. Kalau mau ujian mata kuliah tauhid, nah, itu dia. Ya, dan itu teman-teman betul ya, tidak terkait dengan intelektualitas seseorang. Hal seperti itu, kepercayaan-kepercayaan seperti itu juga dilakukan oleh orang-orang yang udah S3 ya, udah profesor. Sewaktu nyalon rektor misalnya, kok datangnya ke orang pinter. Orang itu SD aja nggak lulus. Ketika nyalon nyaleg, datangnya ke orang pinter. Saya pernah nganter bener kok. Ada pemilihan kepala sekolah di sebuah yayasan, saya diminta antar ke orang pinter supaya kepilih. Ya, padahal orang itu nggak pinter. Oke, nah ini dia. So, mengapa dalam kajian akademik ya teman-teman, mengapa nafyun dulu kemudian isbat? Karena nafyun ini proses liberating ya. Oke. Proses pembebasan kepada selain Allah. Nah, oke, harus di-liberate dulu baru ini. Oke, itu dia. Nah, itu dalam kajian akademik ya, teman-teman semua. Kajian akademik seperti itu. Nah, karena itu kawan-kawan semua pernah teman-teman baca bukunya, nanti mungkin ada ya di mata kuliah tertentu yang mengharuskan teman-teman baca teologi pembebasannya Ali Asgar Jainer. Udah ada di penugasan itu belum? Teman-teman? Halo? Belum ya? Belum ada. Mungkin di mata kuliah metodologi studi Islam ada itu. Teologi pembebasan. Dan itu dia teman-teman yang secara akademik ya, yang dipercaya banyak ilmuwan bahwa tauhid la ilaha illallah ini sangat membebaskan, liberating ya. Saya teman-teman punya dosen di pasca sarjana dulu, seorang profesor pendeta ya, pendeta. Ini saya mungkin berbagi kisahnya. Dan saya mahasiswa kesayangannya. Saya selalu disuruh ke UKDW. Saya dipanggil Ustadz sama beliau, Profesor, udah almarhum. Dan saya karena dari pesantren, semua dosen itu saya panggil Ustadz, termasuk beliau yang pendeta ini. Ya, karena di kelas saya sering diskusi tentang Trinitas sama beliau atau Tritunggal, beliau bilang tidak akan selesai di kelas, Ustadz Roni. Saya undang ke UKDW, ada ruang guru besar di sana. Saya datang ke sana. Jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya belief system, sistem teologi, sistem akidah yang membebaskan, yang sangat masuk di akal, itu Islam katanya. Kami ini menyikapi Tritunggal itu pendekatannya iman aja. Pendekatannya percaya. Pendekatannya kepercayaan. Yang pertama. Yang kedua, ternyata beliau sebagai pendeta sudah belasan tahun sudah tidak ke gereja, teman-teman. Karena sudah meragukan kepercayaannya, imannya. Tapi sewaktu saya bilang, kalau gitu masuk Islam saja. Oh no, kata dia. Enggak. Ini agama turun-temurun saya yang saya wariskan, walaupun secara keilmuan saya lebih yakin Islam yang masuk di akal, tetapi secara keimanan saya lebih percaya Kristen sebagai jalan keselamatan saya. Itulah teman-teman. Sudah meragukan belasan tahun, pendeta, profesor,
Bahasa Arabnya keren karena disertasinya tentang konsep ummah dalam Al-Quran. Kalah kalian kayaknya bahasa Arabnya. Risetnya di Timur Tengah. Sekian waktu meragukan agamanya, meneliti Islam, ngajar di UIN, gaul dengan orang Islam. Apa serta-merta dia meninggalkan agama lamanya? Tidak. Karena agama lamanya adalah kepercayaan, iman. Sedangkan agama Islam yang dia teliti itu adalah ilmu. Beda ya teman-teman ya. Keyakinan sebagai ilmu dengan sebagai kepercayaan. Dia tetap meyakini kekristenannya itu sebagai jalan keselamatan. Walaupun itu nggak masuk di akal kata Tritunggal. Mumet loh. Tritunggal itu. Mumet itu nggak masuk di akal. Itu bukan ajaran gereja, bukan ajaran Alkitab. Itu rumusan Konsili Nisea. Dia yakin itu, percaya itu. Tapi apa dia tinggalkan agama itu? Saya sekali lagi bilang ke teman, tidak. Dengan keraguan itu yang sudah tidak ke gereja belasan tahun, tetap memeluk Kristen dan tidak masuk Islam sebagai agama yang secara keilmuan beliau yakini. Tahun 2015 apa 14 ya? 2015. Waktu itu saya lagi di Balikpapan, ada acara ITIS. Beliau meninggal tahun itu. Meninggal, saya nangis betul ya itu. Iya, karena luar biasa ya. Orang sudah meragukan agamanya dan percaya agama lain masuk sangat logis secara keilmu, dia mempertahankan. Saya doanya itu semoga gitu syahadat gitu sebelum meninggal itu. Orangnya baik, melayani, wah luar biasa. Nangis saya benar. Karena saya mahasiswa kesayangannya, sering diundang ke UKDW. Ada buku baru saya dikasih. Saya punya buku baru tentang dialog Muslim Kristen, saya kasih beliau ke UKDW. Iya. Saya manggil beliau Ustadz, dia manggil saya Ustadz. Jadi Ustadz-Ustadan di sana di UKDW. Ya, luar biasa teman-teman. Itu ya. Ya teman-teman juga mohon sebagai ilmu, sebagai belief system itu dibedakan nggih teman-teman. Ya, tauhid ini ya kita sebagai ilmu kajian juga kalau mau dinaikkan levelnya menjadi belief system sebagai sistem akidah ya enggak apa-apa. Tapi pastikan belief system kita itu kuat, tidak mudah goyah karena diskusi sesaat. Karena hanya baca buku 1 atau 2 disuruh teman baca buku ini tiba-tiba enggak sholat, tiba-tiba enggak puasa, itu enggak matang beragamanya itu kekanak-kanakan. Bayangkan loh Mbak, udah belasan tahun nggak ke gereja coba, meragukan konsep ketuhanan Tritunggal, masih yakin agamanya sebagai agama dia. Wah luar biasa ya kuatnya gitu. Nah itu dia. Nah oke teman-teman, ini slide terakhir dari efek semangat tauhid itu. Ini liberasi teman-teman ya, kasus dari tadi itu sangat liberating. Kebebasan apa teman-teman? Oke. Bahwa tauhid itu, dengan tauhid ini manusia cukup Allah gitu ya teman-teman semua. Nah ini kalau teman-teman saya sudah begini, wah sudah bahagia betul hidup ini teman-teman. Hanya cukup Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Teman-teman nggak akan gelisah masa depannya. Hanya Allah ya, cukup hanya Allah gitu. Oke. Nah, karena itu dalam psikologi teman-teman, agama ini ya seperti maaf ya ilmu saya psikologi ya, teman-teman Zam-Zami dan teman-teman ilmu saya itu psikologi agama ya sebetulnya. Cuma dipaksa ngajar ini karena dari pondok, karena dari apa, nulis buku gitu. Dalam psikologi agama itu kata Jung ini aliran psikoanalisis, itu jalan menuju keutuhan manusia. Ya, psikologi. Kata William James, agama itu lupa persisnya itu sebagai jalan menuju kesempurnaan manusia, pembebasan manusia supaya tidak dijajah itu dengan isme-isme lain. Itu dia. Kemudian dengan tauhid la ilaha illallah itu
Oke, manusia hanya cukup dengan Allah. Yang kedua, siapapun dapat berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Nah, ini mungkin sensitif ya diskusi termasuk dengan teman-teman. Karena dalam teologi Islam dikatakan setan saja sewaktu habis durhaka sama Tuhan menolak untuk bersujud hormat kepada Adam, setan saja langsung meminta kepada Allah toh supaya dihidupkan sepanjang hayat sebelum Robi anzirni ya gitu. Ya Allah, akhirkanlah aku sampai hari kiamat. Nah, dari sini sebagian teolog Muslim meyakini bahwa kita Ijal, Rodotul Jana, Arif, Landia, Aisyah, Nanda, Susanti, Jami, semuanya itu, Lutfia, Padil, itu untuk berdoa langsung kepada Allah itu terbuka, nggak ada pintunya, nggak ada pintu tertutup, nggak usah nitip-nitip sama yang lain. Karena kita sudah melalui proses ini, liberasi ini, pembebasan kepada selain no God tadi, ya, apa itu dewa, apa itu leluhur, apa itu bahkan pietis dalam Kristen juga sama loh teman-teman. Ada konsep nitip doa sama orang suci itu ada, bukan hanya dalam Islam. Karena misalnya ada seorang berkeyakinan saya itu berlumuran dosa, tidak pantas untuk berhubungan dengan Allah, sehingga saya nitip doa sama yang suci. Nah, itu terbantahkan dengan ayat ini ya. Karena sebetulnya manusia sudah terbebaskan bisa langsung. Ya ini diskusi sensitif yang terutama di Muslim Jawa ya. Kalau Muslim Sumatera, Muslim Jawa Barat itu sudah beda kan latar belakang historisnya ya. Latar belakang historisnya. Kemudian dari khurafat dan tahayul ya. Ini juga termasuk terminologi yang sensitif ya. Tetapi ya dalam kajian teologi Islam begitu, bahwa seandainya kita sudah mengatakan Allah segalanya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya kita sudah tidak lagi terganggu oleh pikiran-pikiran khurafat, tahayul, takut ini, takut itu gitu. Semua sudah ini ya. Oke, teman-teman, itu inti-inti beberapa penjelasan dari saya yang ya sekali lagi sebagai ilmu tentu qablun lil hiwar ya teman-teman. Sebagai ilmu terbuka untuk didiskusikan. Tapi sebagai belief system tadi, ambil contoh kasus guru saya, guru besar itu, profesor ya, pendeta. Sebagai belief system itu tak tergoyahkan. Jadi tidak qabilun lil hiwar, udah pokoknya saya yakin, saya percaya. Tapi sebagai ilmu ya tentu kita bisa mendiskusikannya. Baik kawan-kawan, tentu saya sangat senang sekali kalau ada pertanyaan, mungkin selain Jam-Zami dulu atau Jam-Zami lagi juga boleh. Yang lain dulu silakan. Nanti PowerPoint-nya saya kirim ke jenengan. Oke. Sampun Pak. Oke, baiklah teman-teman. Minggu depan mohon meringkas tema setelahnya ya, tapi mohon diingat berkelompok ya, nanti membentuk grouping sendiri-sendiri. Baik teman-teman, senang sekali bisa bersilaturahmi dengan teman-teman di ruang Zoom meeting ini dalam diskusi yang menarik ya. Sayangnya perempuannya nggak ada yang nanya, Zal sama Jam-Jam nih. Yang nanya laki-laki. Tapi nggak apa-apa, mungkin ada yang nanya di chatroom? Nggak ada ya? Kalau nggak mau ini bisa di chatroom ya besok-besok teman-teman. Baiklah, terima kasih sekali lagi teman-teman atas partisipasinya. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan di tema yang lain. Tema yang ya pasti disajikan atau penyajiannya bahwa diskusi tauhid itu sangat menyenangkan, sangat membebaskan, sangat mencerahkan, dan sangat membahagiakan, karena dengan tauhid itu kita akan menjadi pribadi yang bebas, pribadi yang tercerahkan, pribadi yang membahagiakan, bukan yang serem tadi itu, bukan yang serem-serem itu, bukan.
Baik, marilah kita tutup bersama-sama dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kasih, teman-teman Pak. semua. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.